Namaku Lastri, 24 tahun. Terakhir kerja di pabrik garmen. 3 tahun. Tidak pernah telat, tidak pernah absen. Terus di PHK bersama 40 orang lain di hari yang sama. Tanpa surat peringatan, tanpa pesangon penuh. Cuma amplop tipis dan kata maaf dari HRD yang mukanya juga minta dimaafin. Ini bukan cerita tentang pabrik itu. Ini cerita tentang pekerjaan berikutnya. Permisi. Saya Lastri. Mau mulai kerja hari ini. Oh, yang baru. Sini. Aku Susi. Itu Menik. Susi dan Menik. Sama banget. Dia memang gitu. Bukan marah. Emang gitu orangnya. Lastri, sudah ketemu sama yang lain? Bagus. Sini dulu ya. Ibu jelaskan sebentar. Jam 6 pagi sudah mulai. Dapur buka jam 6:30. Tamu masuk jam 9. Tutup jam 10 malam. Bersih-bersih setelah tutup. Biasanya selesai jam 11. Libur? Senin. 1 hari seminggu. Iya. Makan 3 kali ditanggung. Mes di lantai 3. Kamu sekamar sama Menik dan Susi. Di sini karyawan jarang keluar sendiri-sendiri. Biasanya ibu yang minta kalau ada keperluan. Jarang keluar. Artinya? Artinya di sini sudah lengkap. Makan ada, tidur ada. Kalau mau beli sesuatu, bilang ibu. Nanti diaturkan. Pertanyaan lain? Nggak ada, Bu. Bagus. Mulai bantu Menik dulu ya. Begini. Lebih miring. Oh. Kamu sudah berapa lama di sini, Nik? 2 tahun. 2 tahun. Nggak bosan? Kenapa harus bosen? Ya, 2 tahun di tempat yang sama, mengiris hal yang sama, orang yang sama. Bawangnya beda-beda. Ini bawang merah. Kadang bawang putih. Kadang ada bawang bombay kalau Butini lagi masak yang spesial. Oke. Nggak bosen. Pertama kali kerja di rumah makan. Iya. Sebelumnya di pabrik, Beda banget ya. kakiku lebih capek di sini. Hehe. Seminggu lagi juga biasa kok. Susi, kamu sudah berapa lama di sini? 8 bulan. Betah. Lumayan. Di sini enak. Makan gratis, tidur gratis. Nggak perlu pikirin bayar kos. Tapi Nggak ada tapi. sebelum kamu, siapa yang kerja di sini? Ganti-ganti. Nggak ada yang betah lama. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin nggak cocok. Aku bantu Menik dulu ya. Nanti malam masih ada yang harus disiapkan.
Lampunya yang mana, Sus? Yang dekat pintu. Tapi kalau Manik sudah tidur, kita pakai senter HP aja. Dia sensitif sama cahaya. Oh, malam pertama, aku mencium bau sesuatu. Aku pikir itu dari got, atau dari dapur yang belum bersih sempurna. Aku tidur. Malam kedua, aku sudah tidak bisa bilang itu dari got lagi. Terong habis. Butini bilang pakai labu siam dulu. Oke. Kamu suka labu siam? Untuk dimakan, Iya. suka? Bagus. Berarti kamu bakal sering makan labu siam di sini. Ini tulang-tulangnya buat apa? Butini yang urus. Diolah lagi. Butini yang urus. Oke. Tahu sudah berapa jam? 2 jam. Tambah api sedikit. Banyak juga ya. Iya, setiap hari banyak. Pertanda warung ini laku kan? Iya, Bu. Sebentar, Pak. Lastri, tolong bantu meniki dapur ya. Iya, Bu. Nick, ruang di ujung koridor itu ruang apa? Ruangan Butini. Ruangan Butini buat apa? Ruangan Butini. Nick, aku tanya buat apanya, bukan siapa yang punyanya. Ruangan Butini.
Sus, Hmm? ruangan di lantai 2 yang dikunci itu gudang ya? Yang mana? Yang di ujung koridor, sebelah kiri kalau dari tangga. Oh, nggak tahu. Dari dulu memang dikunci. Kamu nggak pernah tanya ke Bu Tini? Buat apa? Ya, penasaran. Hehe. Di sini masih banyak yang lebih penting buat dipikirin daripada ruangan terkunci, Tri. Nanti malam kita masak rendang. Kamu bisa bantu potong daging kan? Lastri, piringnya mau ditaruh di mana? Di rak, rak yang biasa. Oke. Nick, kamu tadi dari mana? Dari lantai 3. Ambil piring. Lewat koridor. Iya, Kamu lihat aku di depan pintu. iya. Makanya aku tanya, piringnya mau ditaruh di mana? Kamu eh, nggak ngerasa ada yang aneh Di mana? di koridor, di depan pintu itu? Aneh gimana? Enggak jadi.
Kamu mencium bau nggak? Hmm? Baunya di sini. Nggak ada bau apa-apa? Mungkin dari got bawah. Kadang naik. Ini bukan got. Bau apa emangnya? Nggak jadi. Mungkin aku yang salah. Waktu itu, aku masih punya dua pilihan. Pergi, ambil ransel keluar dan cari kerjaan yang lain. Atau cari tahu. Masalahnya adalah, aku belum tahu yang mana yang lebih gila. Mau kemana? Keluar, Jam segini? keluar dari sini. Resign. Loh, kenapa? Nggak cocok. Baru 4 hari? Iya, Bot ini belum tentu mau kasih gaji kalau belum seminggu. nggak apa-apa. Kamu nggak betah karena apa? Sus, sebelum aku, karyawan yang tinggal di kamar ini siapa? Yang tidur di kasur ini, namanya siapa? Wati, Wati kenapa keluar? nggak betah katanya. Sebelum Wati, Aku nggak ingat semuanya, Tri. kira-kira aja. Ada Rini. Sebelumnya lagi Dewi. Kayaknya. Atau Depi. Aku nggak yakin. Semua keluar karena nggak betah. Iya, Nggak ada yang bilang kenapa. orang pergi ya pergi. Jarang yang mau cerita panjang. Paku-paku ini bekas apa? Foto kayaknya. Yang dulu suka nempel foto-foto. 7 paku. Ya, Sus, kamu betah di sini? makan gratis, tidur gratis. Matiin lampu ya, kalau mau tidur.
Siapa di atas? Sudah malam. Naik. Mau kemana? Saya keluar, Bu Tini. Saya mau berhenti kerja di sini. Yakin? Iya, Gaji belum seminggu. Ibu nggak bisa. nggak apa-apa. Baik-baik di luar ya. Tri, Aku nggak tahu apa yang ada di ruangan itu. Aku nggak mau tahu. Yang aku tahu, nama-namanya masih di sana. Dan besok paginya, papan karyawan dibutuhkan. Sudah dipasang lagi di depan. Waktu itu, aku pikir pergi adalah keputusan yang benar. Mungkin memang benar. Tapi ada hal-hal yang tidak selesai hanya karena kamu pergi. mau pesen apa, Mbak? Nasi campur sama es teh. Sebentar ya. Mbak, di sini lagi butuh karyawan gak? Karyawan? Iya, pramu saji atau apa aja. Kayaknya ada sih. Tapi harus ngomong sama yang punya dulu. Boleh sekarang, Makanya nanti aja. tunggu sebentar ya, Mbak.
Silahkan, Mbak. Bertemu Pak Bambang dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Dari mana tahu lowongan di tempat ini? Kebetulan lewat, Pak. Tadi mampir makan. Iseng aja nanya lowongan. Soalnya saya belum dapat pekerjaan. Sudah kerja sebelumnya? Sudah. Di mana? Maaf, sebentar. Maaf. Tadi di mana? Di mana kerja sebelumnya? Untuk di bidang ini, di rumah makan Butini. Oh, Butini. Baik. Kamu bisa mulai training minggu ini. Seminggu sama Wati dulu. Habis itu dipindah ke cabang lain yang membutuhkan orang. Sistem pulang pergi, nggak ada mes. Kamu bisa? Bisa, Pak? Bagus. Pembayaran dibayar mingguan. Semoga cocok ya. Gimana? Diterima. Cepet banget. Aku Lastri. Wati, Wati. kamu kenapa? Enggak. Terima kasih banyak ya, Wati. Sama-sama. Makan? Iya. Jadi, Ditunggu ya. Oh iya. Kamu perantau kan? Kalau belum ada tempat, seminggu ini ikut kos aku aja. Biar deket. boleh tuh. Aku tidak tahu waktu itu kenapa aku menyebut nama itu. Rumah makan Butini. Mungkin karena itu satu-satunya pengalaman yang aku punya. Mungkin karena aku ingin diterima. Atau mungkin karena memang sudah diatur begitu dari awal. Dan aku hanya tidak tahu. Kamarnya kecil. Jangan kaget ya. Nggak apa-apa. Kasurnya cuma satu. Tapi ada kasur lipat kok. Ya, lumayan lah buat sementara. Oke. Kamu nggak banyak tanya ya orangnya? Pertanyaannya lagi disimpan. Mulai dari meja dulu. Nanti aku ajarin urutan pesanan.
Meja 3 minta tambah kerupuk. Udah aku taruh tadi. Kamu sebelumnya kerja di mana? Rumah makan. Yang mana? Rumah makan Butini. Yang di jalan... Yang ruknya 3 lantai. Kamu tahu? Aku pernah kerja di sana sebelum di sini. Kamu berapa lama di sana? 4 hari. Aku 3 minggu. Terus, aku minta keluar sendiri. Waktu itu, belum terlalu paham kenapa. Rasanya cuma gak betah aja. Waktu kamu di sana, ada yang aneh. Ada bau 1 kali di dapur. Pagi-pagi sebelum buka, bau yang nggak ada sumbernya. Aku buka semua lemari, cek semua bahan, nggak ada yang busuk. Terus hilang sendiri. Cuma sekali. Cuma sekali. Terus aku pikir, mungkin dari got atau apa gitu. Aku melihat sesuatu di sana, Wat. Hah? Apa? Ruangan di lantai 2. Ada nama-nama perempuan di dindingnya. Ditulis berulang. Makin ke bawah, makin baru tulisannya. Ada nama kamu di sana. Apa? Namamu ada di dinding itu. Aku lihat sendiri. Sebenarnya aku juga curiga sesuatu. Tapi aku sudah keluar dari sana. Iya, Berarti selesai kan? Kalau sudah keluar, aku juga sudah keluar, Wat. Mau lihat gudang? Ah, 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 oh, oh enggak jadi. Nggak apa-apa kok. Boleh masuk kalau mau. Beneran boleh? Isinya cuma barang-barang sih. Masuk aja. Rasa waktu itu lega. Saat tahu ternyata cuma gudang biasa. Rasanya terlalu enak untuk dipercaya sepenuhnya. Aku pernah belajar bahwa tempat yang berbahaya tidak selalu terlihat berbahaya. Tapi aku juga capek curiga terus. Jadi, aku pilih untuk sementara percaya.
Lastri ya? Gimana? Betah? Betah, Pak. Bagus. 1 minggu lagi di sini. Habis itu dipindah. Cabang yang baru mau butuh orang. Siapa? Sering banget kesini. Iya, Kamu lihat nggak? Tiap kali telepon, mukanya beda. Aku tidak cerita ke Wati tentang mimpi itu. Waktu itu, aku pikir mungkin memang cuma mimpi. Tapi orang yang pernah lihat apa yang aku lihat di ruang 2B, tahu bedanya mimpi biasa
sama mimpi yang terasa seperti peringatan. Nama itu aku kenal. Makan dulu yuk sebelum pulang. Di warung seberang aja. Warung yang kemarin. Iya. Yang pemiliknya suka kasih teh gratis kalau mau tutup. Jadi, waktu kamu di ruang 2B itu, kamu persisnya lihat apa? Nama-nama di dinding. Ditulis berulang-ulang dari atas sampai bawah. Makin ke bawah makin baru. Tintanya masih gelap. Kayak baru ditulis. Nama siapa aja? Aku nggak sempat baca semua. Tapi ada 4 yang aku ingat. Wati, Devi, Rini dan Dewi. Nama kamu yang paling besar. Paling besar. Artinya apa? Aku nggak tahu persis. Tapi makin ke atas, tulisannya makin lama. Makin ke bawah makin baru. Aku kan sudah keluar dari sana. Waktu aku di sana, aku tidak melihat nama aku di dinding itu. Jadi, Berarti nama itu muncul setelah aku keluar. Aku pikir kalau sudah keluar ya sudah selesai. aku juga berpikir begitu. Terus gimana nasib kita? Maksudku, kamu juga berpikiran hal yang sama kan? Aku belum yakin. Tapi aku rasa kita masih berada dalam bahaya. Tapi kamu tidak melihat namamu di sana kan? Bagaimana kalau namaku ditulis saat aku sudah keluar dari sana? Aku tidak akan tahu. Sama sepertimu. Sampai kamu memberitahuku sekarang. Permisi, Bu. Ibu tahu nggak rumah makan di sekitar sini yang karyawannya agak susah keluar? Maksudnya, yang karyawannya lama-lama betah, terus nggak mau pulang. Rumah makan yang mana ya, Pak? Di sini banyak rumah makan. Saya juga nggak tahu persisnya yang mana. Anak saya terakhir bilang kerja di rumah makan. Terus sudah hampir setahun lebih. Nggak ada kabar. Saya kurang tahu, Pak. Sudah setahun lebih. Terakhir bilang kerja di rumah makan. Nggak bilang namanya. Nggak bilang di jalan mana. Anak bapak perempuan. Iya. Perempuan. Umur 29 tahun. Berangkat merantau sekitar 2 tahun lalu. Awalnya masih sering kirim kabar. Terus pelan-pelan berhenti. Terakhir bilang dapat kerjaan di rumah makan. Dia seneng katanya.
Habis itu nggak ada suara lagi. Nggak ada kabar lagi. Namanya siapa, Pak? Menik. Nama anak saya Menik. Menik. Yang mana, Pak? Bisa diceritain orangnya kayak gimana? Anaknya nggak bisa diam. Suka ngobrol sama siapa aja. Orangnya peka. Maksud saya, lebih peka dari orang biasa. Sering tahu sesuatu sebelum dikasih tahu. Orang-orang kampung bilang, dia punya mata batin yang kuat dan sensitif. Tapi anaknya enggak sombong soal itu. Malah jarang dibahas. Aku Susi. Itu Menik. Susi dan Menik. Kamu juga kenal kan? Tapi sepertinya bukan Menik yang kita kenal. Ciri-cirinya berbeda. Pak, saya kenal Menik. Bisa sebutkan ciri fisiknya? Kulit putih. Tinggi badan kurang lebih sama seperti kalian. Rambutnya panjang. Dia suka rambutnya dikelabang ke belakang. Saya pernah kerja sebentar di tempat yang sama dia. Saya rasa Menik yang Bapak cari, Menik yang saya kenal, itu orang yang sama. Benarkah? Di mana dia sekarang? Di mana tempatnya? Masih di sana, di rumah makan itu. Saya mau ke sana sekarang. Kamu yakin, Tri? Pak, Bapak boleh ke sana. Tapi sebelum itu, ada hal yang perlu Bapak tahu dulu. Bisa kita ngobrol dulu sebentar, Pak? Di taman. Di sini sebentar lagi tutup. Iya. Bapak pernah dengar cerita soal rumah makan pesugihan di perjalanan ke sini. Dari beberapa orang yang berbeda. Tapi nggak ada yang tahu persis letaknya di mana. Saya tahu letaknya. Beritahu Bapak, nak. Bapak mau ke sana sekarang. Belum bisa sekarang, Pak. Kita perlu rencana dulu. Kalau langsung masuk, kita nggak tahu situasinya. Tapi anak saya di sana. Iya. Dan justru karena itu, kita harus hati-hati. Tujuan pertama kita cukup satu. Dapat foto Menik. Untuk konfirmasi ke Bapak, bahwa Menik yang saya kenal itu memang anak Bapak. Bapak istirahat dulu malam ini. Bapak kelihatan capek. Dan perjalanan ke ruko itu cukup jauh. Saya yang pergi. Saya tidak akan bisa tidur. Saya paham. Tapi setidaknya, Bapak sudah ada kemajuan. Perbanyaklah berdoa. Besok biar saya yang pergi. Di jam makan siang. Bapak tinggal nunggu kabar selanjutnya dari saya. Sendiri. Iya. Saya pernah di sana. Saya tahu cara masuknya. Kamu juga kenal tempat itu. Pernah kerja di sana sebelum Lastri. Kalau sudah dapat fotonya, kamu hubungi saya. Langsung. Kita ketemu di sini besok sore. Baik. Kamu bisa pergi sendiri. Bagaimana kalau Butini? Butini biasanya tidur siang. Aku akan gunakan waktu itu. Hati-hati. Aku tidak bilang ke Pak Karso waktu itu. Tapi nama Menik ada di dinding ruang 2B juga. Bukan di urutan bawah. Bukan di urutan yang sama dengan nama-nama calon tumbal. Di tempat yang berbeda. Di bagian dinding yang lebih tersembunyi. Dengan tulisan yang berbeda, cara dan ukurannya. Aku tidak tahu artinya waktu itu. Aku baru tahu nanti.
Lastri? Kebetulan lewat. Iya, Sus. Mau memberi makan? Boleh. Boleh dong. Duduk dulu ya. Aku ambilin daftar menunya. Mau pesan apa, Tri? Nasi putih sama sayur asam aja, Sus. Sama es teh. Lauknya? Tempe goreng aja cukup. Oke. Sebentar ya. Menik? Menik, bangun. Sus, tolong bantu bawa keluar. Kita ke rumah sakit dulu. Tapi Bu Tini... Buat ini belum ada kan? Ini kita bawa dulu, Sus. Dia perlu diperiksa segera. Sus, kamu balik dulu, jaga warung. Biar aku yang temani Menik. Tapi... Kalau Bu Tini balik dan dua-duanya nggak ada, gimana? Kamu di sini saja. Satu hal yang aku pelajari dari 4 hari di ruko itu. Susi, bukan orang yang jahat. Dia hanya orang yang sudah terlalu lama berada di tempat yang salah. Itu berbeda. Lastri, Menik, kamu sudah sadar? aku di mana? Rumah sakit. Kamu tadi pingsan di warung. Aku yang bawa ke sini. Warung? Hah? Sudah berapa lama aku di sana? Di rumah sakit. Di warung Butini. 2 tahun, Nik. Apa? Oke. Ada yang perlu aku ceritakan. Tentang banyak hal. Aku dengarkan. Namanya Paku Pitu. Sistem pesugihan. 7 cabang rumah makan. 7 tumbal perempuan. 1 untuk setiap cabang. Butini yang mengelola sistemnya. Dia yang cari tumbalnya kalau klien tidak bisa cari sendiri. Klien? Pemilik rumah makan yang mau usahanya sukses. Mereka datang ke Butini, bayar maharnya. Terus Butini siapkan sistemnya, termasuk ruangan khusus di setiap cabang. Ruangan yang terhubung secara gaib ke ruang 2B di rukonya. Tulang yang Butini sering bawa ke ruang 2B, itu makanan penghuninya. Jin pocong, penjaga sistemnya. Aku sudah menduganya. Lalu, paku di dinding kamar? Pengikat. Sebagian roh tumbal yang sudah ditandai. Ditahan di sana dulu, supaya tidak lepas sebelum waktunya diambil. Ditandai dengan apa? Makanan. Olahan labu yang disiapkan khusus. Semakin sering dimakan, semakin lama pengaruhnya. Makin betah, makin lupa yang lain. Makin mudah dipengaruhi. Kamu suka labu siam?
Untuk dimakan. Iya, Suka? bagus. Berarti kamu bakal sering makan labu siam di sini. Kamu tahu semua ini dari mana, Nick? Aku sebenarnya punya sesuatu yang dari kecil sudah ada. Orang kampung bilang mata batin. Aku sendiri nggak tahu namanya. Dan sebenarnya aku tidak mau mengakuinya. Tapi dari hari pertama di ruko itu, aku sudah merasakan ada yang salah. Aku mulai kumpulkan informasi pelan-pelan. Entah kenapa aku sangat penasaran. Terus aku ngobrol sama orang-orang di luar ruko. Kalau ada kesempatan keluar sebentar. Lalu menyambungkannya satu persatu. Untuk mendapatkan kesimpulan yang aku cari. Waktu aku sudah hampir tahu semuanya. Butini tahu. Entah bagaimana dia tahu. Malam itu dia datang ke kamarku. Habis itu aku nggak ingat apa-apa. Sebentar. Maksud kamu, Butini itu dukun pesugihan? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Dia punya ilmu pesugihan Paku Pitu. Lalu, kamu tahu nama-nama di dinding ruang 2B? Iya. Tumbal yang cocok akan ditulis di sana sebelum diambil. Di area tertentu. Lalu hilang setelah diambil. Dan aku terlambat menyelamatkan 2 temanku. Jadi, sudah ada 2 teman kerjamu yang sebelumnya. Sudah diambil. Keduanya. Aku melihat 4 nama yang terlihat masih baru. Dengan 2 korban, berarti 6. Berarti 1 lagi. Tidak mungkin. Apakah aku... Semoga saja bukan. Seperti aku. Wati. Dia namanya yang paling berbeda. Kamu kenal nama itu? Namanya ada di dinding. Iya. Namanya paling mencolok lebih besar dari yang lain. Berapa lama lagi waktunya? Aku belum terlalu paham polanya. Namun dari korban sebelumnya, aku melihat satu kesamaan. Apa itu? Garis merah di leher. Sepertinya itu tanda yang paling kentara. Lalu, bagaimana kita bisa... Siapa dan kapan yang akan diambil? Setauku, urutan nama di dinding bisa berubah-ubah. Tapi ukuran yang mencolok bisa jadi itu pertanda orang berikutnya yang sudah dekat. Berarti Wati. Orang selanjutnya Dan waktunya tidak banyak. Bapak, Menik, Aku yang memberitahunya. Kamu di sini. Kita keluar dulu sebentar. dia ayah yang baik. Iya. Syukurlah mereka akhirnya bisa ketemu. 2 tahun. Iya.
Kurang lebih. Aku ke kamar mandi dulu sebentar. Kamu tunggu di sini ya. Lastri? Kamu kenapa? Ah, eh, enggak. Enggak ada apa-apa. Kamu pucat? Aku baik-baik aja. Kita ke dalam aja yuk. Aku tidak cerita ke Wati soal apa yang aku lihat di ujung lorong itu. Bukan karena aku tidak percaya dia, tapi karena ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan sebelum aku punya waktu untuk takut. Bapak kesini sendiri. Sendiri. Nggak ada yang bisa ikut. Sudah lama. 3 hari di kota ini. Sebelumnya sudah mampir di beberapa tempat. Kamu tidak mudah dicari, Nick. Maaf, Pak. Sudah. Yang penting kamu ketemu. Pak Karso, Menik, maaf. Ada hal yang perlu kita bicarakan. Waktunya tidak banyak. Jadi, aku dalam bahaya. Dan waktunya sudah dekat. Apa ada semacam tanda yang lebih spesifik? Atau apa gitu? Aku belum yakin. Tapi yang terpenting, kita harus bertindak cepat. Sebentar. Kamu dan Susi? Sepertinya ada kriteria khusus untuk tumbal paku pitu. Yang pasti, aku dan Susi tidak cocok. Jadi kami ditahan selama mungkin di sana. Jadi, sekarang kita harus gimana? Nick, paku-paku di dinding kamar mes itu, kamu masih ingat letaknya kan? Ingat, aku yang paling sering lihat kamar itu. Kalau pakunya dicabut semua, apa yang terjadi? Ikatan yang menahan roh tumbal putus. Penandaan yang sudah dilakukan jadi tidak berlaku lagi. Termasuk untuk Wati. Termasuk untuk semua yang namanya masih ada di dinding. Dan 2 paku bekas 2 korban pasti kosong. Untuk memastikan, kita harus cabut semuanya. Berarti kita perlu masuk ke lantai 3 ruko Butini dan cabut semua pakunya. Kita pergi ke sana sekarang. Belum bisa sekarang, Pak. Butini pasti ada di sana, dan dia sering terjaga di waktu malam. Kita perlu waktu yang tepat. Biar aku yang masuk. Butini belum tahu aku sudah sadar. Dia pikir aku masih dalam pengaruhnya. Kalau aku balik ke sana, lalu berpura-pura seperti biasa, aku bisa masuk ke lantai 3 tanpa dicurigai. Tidak bisa. Pak, Aku baru ketemu kamu hari ini, Nick. Aku tidak akan langsung membiarkan kamu masuk ke sana lagi. justru karena itu, Pak. Aku yang paling tahu situasi di dalam. Aku tahu ritme Butini.
Aku tahu letak pakunya. Aku tahu kapan dia tidak ada di lantai 3. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Kamu baru pingsan. Aku sudah sadar sekarang. 2 teman aku sudah tidak ada, Pak. Aku tidak mau ada yang ketiga. Aku ikut. Aku tunggu di luar. Baik, Tapi kalau ada tanda apapun yang tidak beres, aku akan kasih tahu. Wat, kamu jangan ikut. Kamu dalam situasi yang paling berbahaya di antara kita sekarang. Tetap di kos. Sudah bangun, Lik? Sudah dari tadi. Pak Karso belum datang. Kapannya mau ke warung dulu. Sarapan. Belum balik lagi. Kita tunggu sebentar. Tri. Garis merah. Sudah muncul di leher Wati. Kamu yakin? Aku lihat tadi. Waktu dia bangun tidur. Artinya, malam ini Kemungkinan besar. Jangan bilang ke Wati dulu. Aku tidak mau dia panik dan merusak rencana kita. Satu lagi, Susi. Aku mau coba buka celah untuk Susi juga. Dia masih bisa diselamatkan. caranya. Aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Sebelum Butini menutup ingatanku. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuat orang berhenti dari rutinitasnya. Kalau kesadaran Susi masih bisa dibuka dari sana, itu akan bekerja. Dan kalau tidak berhasil, Aku bisa coba caramu. Memakai flash HP. Walau sedikit resiko. sebentar. Kamu yakin cara ini aman? Bagaimana kalau Butini tahu dan dia curiga dari awal? Butini belum tahu. Kalau flash kamera HP bisa memecah pengaruhnya. Dia pikir aku masih dalam kondisi seperti sebelumnya. Itu keunggulan yang aku punya di posisi sekarang. Kamu ikut kemana? Bapak dan aku tunggu di luar. Menik yang masuk, Berapa lama kita tunggu? kita buat sinyal. Kalau dalam waktu yang sudah disepakati tidak ada tanda dari Menik, kita ambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu apa? Kita pikirkan juga hal itu. Aku ikut juga. Tidak, Wat. Kenapa? Karena kamu yang paling perlu dijaga malam ini. Emang kenapa dengan malam ini? Ada yang kalian tidak bilang ke aku. Tetap di kos malam ini, Wat. Jangan keluar. Menik, sudah sehat? Sudah, Bu. Tadi ibu mau jenguk ke rumah sakit. Tapi katanya, kamu keburu pulang sendiri. Enggak apa-apa, Bu. Saya sudah mendingan. Duduk dulu. Makan dulu sebelum kerja. Makasih, Bu. Langsung kerja saja. Ya sudah. Kalau butuh apa-apa, bilang ibu. Sus, kamu makan siang tadi? Sudah? Pakai labu lagi. Kayaknya.
Kenapa? Enggak. Cuma nanya. Kamu nggak capek makan itu terus? Enggak juga. Kamu inget nggak? Sebelum kerja di sini, kamu suka makan apa? Nggak ingat. Aku juga hampir lupa. Menik. Ngapain? Sus, maaf. Lihat sini bentar. Menik. Apa-apaan? Susi, dengerin aku. Kamu harus sadar sekarang, Susi. Aku... Kenapa kepalaku? Kamu baik-baik aja. Dengerin aku. Kita harus keluar dari sini malam ini juga. Tapi sebelum itu, aku harus cabut sesuatu dari dinding dulu. Menik. Aku nggak ngerti. Nanti aku jelaskan semuanya. Sekarang bantu aku jaga pintu. Aku sudah tahu lebih awal dari yang kamu duga, Menik. Lastri,
Sudah waktunya. Aku tahu. Sinyal dari Menik tidak ada. Sepertinya dia dalam bahaya. Kita jalankan rencana B. Butini tahu dari awal. Sejak aku balik tadi siang, Lebih dari itu. kenapa? Kenapa tidak langsung? Kenapa menunggu sampai malam? Karena aku ingin tahu siapa lagi yang kamu libatkan. Mengapa, Bu? Mengapa semua ini? Siapa ibu sebenarnya? Aku tumbuh besar di keluarga yang tidak pernah tenang. Bapakku, bapak kandung ibu, setiap malam ada saja alasan untuk marah. Dan alasan itu selalu berakhir di tangan. Di tubuh ibuku sendiri. Aku pikir, kalau sudah menikah, sudah pergi dari rumah itu, semuanya akan berbeda. Ternyata tidak. Beban yang aku bawa dari rumah itu tidak ikut tinggal waktu aku pergi. Dia ikut. Dan keadaan semakin sulit dengan tuntutan ekonomi. Waktu bayi itu lahir, anakku perempuan, sehat, belum punya nama. Aku duduk di tempat tidur dan menghitung. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Namun jawabannya tidak ada. Tidak ada angkanya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caranya melewati ini semua dengan segala kesulitan yang ada. Lalu aku pergi malam itu. Awalnya bukan untuk meninggalkan. Aku pergi untuk mencari sesuatu yang bisa membuat aku cukup kuat untuk tidak hancur. Aku singgah di rumah seseorang. Lalu aku pergi jauh, mengikuti arah kakiku melangkah. Sampai pada akhirnya, perempuan di ujung sebuah desa yang orang-orang tertentu tahu untuk alasan tertentu. Dukun. Guru. Aku lebih suka bilang guru. Awalnya aku cuma minta satu hal. Cukup. Tidak kaya, tidak berkuasa. Hanya cukup. Yang diminta sebagai imbalan. Satu yang berharga. Tapi waktu guruku memperlihatkannya, yang terlihat cuma 2 ekor ayam, jantan dan betina. Sepasang. Terlihat kecil. Tapi aku lihat kesempatan itu. Aku tanya ke guruku, kalau aku korbankan keduanya sekaligus, bukan cuma satu, apa yang aku dapat? Guru itu diam sebentar. Kemudian bertanya balik, kamu yakin? Dan aku jawab, iya. Guruku tersenyum. Senyum yang waktu itu aku kira senyum senang.
Kemudian beliau bilang, "Kalau begitu, kamu tidak hanya dapat cukup, kamu siap jadi penerus." Dan ibu menerimanya. Aku menerima. Aku pikir itulah jalan yang akan mengubah hidupku. Menjadi seseorang yang baru, yang berbeda. Sudah terlalu banyak yang kamu tahu, Menik. Dan waktumu sudah tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Paku-pakunya. Sudah aku cabut semua, Bu. Kamu yang cabut? Iya. Bu. Butini! Tini, itu kamu. Karso? Iya, Kamu... Kamu ngapain di sini? mencari anak saya. Anak kamu. Iya, anak kita. Menik. Berapa lama kamu mencarinya? Hampir setahun lebih di kota ini. Sebelumnya mampir di banyak tempat. Dan kamu menemukannya di sini. Di sini. Ibuku. Bagaimana keadaannya? Sudah meninggal, Tin. Kapan? Sudah lama. 2 minggu setelah kamu pergi. Bapamu juga. Hampir bersamaan. 2 minggu? Aku yang urus semuanya. Sendiri. Sambil jaga bayi yang baru lahir. 2 minggu. Tini, Menik sudah besar. Dia baik-baik saja.
terimalah konsekuensinya. Cepat pergi. Pak, Ini, Lastri, kamu kenapa? Kepalamu Aku baik-baik aja. ini nggak baik-baik aja. Ada memar. Aku baik-baik aja, Wat. Serius. Semuanya keluar. Semua. Kecuali Butini. Tri, ada yang aku ingat sekarang. Sesuatu yang lama banget enggak aku ingat. Dini hari, waktu kamu masih di ruko itu, sebelum kamu keluar, aku turun ke lantai 2. Mau ambil minum. Pintu ruang 2B terbuka sedikit. Aku intip dari luar. Nggak masuk. Cuma ngintip dari celah pintunya. Dan aku lihat dinding itu. Nama-nama yang ditulis berulang. Aku baca dari atas sampai bawah. Dan yang paling bawah, nama yang paling bawah itu baru banget tulisannya, Tri. Masih basah. Lastri, namamu ada di sana. Waktu kamu mau keluar pagi itu, aku mau bilang, Tri, mulutku sudah mau ngomong. Tapi aku nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak ingat apa yang mau aku bilang. Jadi nggak ada yang keluar. Maafkan aku, Lastri. Aku tahu, Sus. Tidak apa-apa. Itu bukan kesalahanmu. Kamu tahu, Bukan tahu isinya. Tapi aku tahu. Kamu mau bilang sesuatu waktu itu. besok kita pulang. iya Pak, Akhirnya, aku mau pulang. Kamu mau kemana setelah ini? Belum tahu. Kalau belum tahu, cari kerjaan dulu yang baru. Bukan di rumah makan. Serius. Untuk sementara, jangan di rumah makan dulu. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Depi, Rini dan Dewi. 3 nama di dinding itu yang tidak pernah sempat aku temui orangnya. Mungkin tidak akan pernah. Yang aku tahu, nama Wati tidak ada di dinding itu lagi. Garis merah di lehernya sudah hilang malam itu. Bersama dengan hancurnya semua yang ada di ruang 2B. Yang seharusnya yang lainnya pun bebas. Dan aku memilih percaya bahwa itu yang benar-benar terjadi. Bukan kebetulan. Bukan sistem yang lelah sendiri. Kami yang mengubah sesuatu. Aku perlu percaya itu. Satu-satunya cara agar aku bisa tidur.